Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali sebagaimana biasa selama bulan Ramadan. Tiap pagi sekitar selama 10-15 menit saya akan berbincang. Cuma pagi ini enaknya bicara apa ya? Kalau kemarin sebenarnya kita baru berbicara mengenai fiqh dan belum berbicara tentang hormat. Akan tetapi sepertinya ada baiknya juga kalau kita selai dan mungkin juga ada usulan-usulan mengenai apa yang perlu kita perbincangkan bersama-sama. Pagi ini saya ingin bicara sejenak mengenai remaja. Remaja itu masa yang kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itu mensifatinya dengan kuwah, kekuatan. Dalam hal ini remaja saya tidak mengambil dari kata murahaqah, tidak. Bukan dari kata murahaqah, bukan. Tapi kembali lagi bahwa dalam Al-Quran remaja itu disifati dengan quwwah, kekuatan yang puncaknya adalah masa asyuddah. Masa asyuddah itu yakni rentang usia 25 sampai dengan 40 tahun. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa asyuddah itu meliputi masa sudah balik. Jadi sebagiannya mengatakan bahwa ya pokoknya begitu balik itu disebut asyuddah juga. Yang jelas dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa seharusnya dari masa remaja awal hingga usia 40 tahun itu berada pada puncak kekuatan secara fisik, secara intelektual, daya juangnya, ketahanannya menghadapi tantangan, kesiapannya memikul tanggung jawab, ketajaman gagasannya, kesiapan untuk mandiri, serta keberanian menyuarakan kebenaran, serta kesungguhan dalam beragama. Disinilah maka kita dapat memahami jika para ulama menyatakan bahwa remaja itu asyabab seharusnya menjadi muharrik, menjadi penggerak utama kehidupan masyarakat, hayatul ummah, kehidupan masyarakat, kehidupan sebuah bangsa. Syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Maksudnya kalau mereka tidak dipersiapkan dengan kokoh, ibarat kita nanam pohon, kadang kita tuh baru panik. Kalau nanam pohon malah dari awal diperhatikan pertumbuhannya. Tapi banyak orang ketika mendidik anak baru panik ketika pohonnya sudah besar, pohonnya sudah waktunya berbuah, yakni ketika anaknya sudah remaja itu. Arah hidup belum punya, orientasi hidup tak ada, hanya sekedar memiliki pengetahuan mengenai agama. Memiliki pengetahuan mengenai agama itu sangat berbeda dengan memiliki ilmu agama. Apalagi kalau dikaitkan dengan meyakini, itu merupakan hal yang sangat berbeda. Betapa banyak orang yang memiliki pengetahuan semata-mata tetapi tidak meyakini, tidak mengimani, tidak menjadikan sebagai nilai hidupnya. Jadi sekedar anak-anak itu memiliki pengetahuan mengenai agama, mengenai akhlak, tidak menjadikan mereka, tidak cukup untuk mengantarkan mereka menjadi remaja yang kokoh, yang tangguh, yang sangat sesuai dengan harapan, dengan apa yang digariskan oleh agama kita ini. Sebaliknya, ketika mereka ini tidak dipersiapkan dengan kokoh, arah hidup tidak dibangun sedari awal, tadi agama pun hanya sekedar pengetahuan, kebiasaan hal-hal baik itu orang tua mengiranya sudah ada pada diri mereka ini, kebiasaan yang baik, adat yang baik, padahal hanya merupakan perilaku berulang. Maka masa remaja justru menjadi cabang dari kegilaan-kegilaan yang sangat memusingkan orang tua. Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan ungkapan asyabab syu'batun minal junun. Remaja itu merupakan cabang-cabang dari kegilaan-kegilaan. Artinya bahwa seorang remaja dapat seperti itu. Remaja dapat menjadi masa yang paling memusingkan orang tua itu hanya jika
hanya memungkinkan terjadi kalau kita lalai menyemai, kita lalai menyiapkan anak sedari awal. Menyiapkan anak agar ketika masuk ke masa remaja menjadi remaja yang kokoh, punya arah, tidak mengalami krisis adalah ketika mereka masih kecil. Jadi kembali lagi pada perbincangan tadi. Dalam kondisi seperti ini maka remaja adalah cabang dari kegilaan-kegilaan. Artinya ini hanya terjadi apabila orang tua lalai menyiapkan mereka di waktu yang paling penting. Ibarat menanam pohon buah. Sangat banyak orang tua yang baru ribut ketika masa berbuah telah tiba. Dan ternyata buahnya tidak bagus, banyak busuknya, tidak dapat dinikmati, rontok, dan bahkan hampir semua rusak di dalamnya. Akhirnya dia sibuk, orang tua mulai sibuk menyalahkan pohon tersebut. Padahal semenjak awal dia hanya mengurusi bagaimana agar pohon itu dapat tumbuh besar dengan cepat. Dikasihlah les macam-macam. Sementara ketika melihat ada benalu yang melekat pun dibiarkan. Bahkan tidak sedikit yang dibanggakan karena terlihat tampak indah. Nempel dan tampak indah dibiarkan padahal itu merusak. Menarik bahwa jika kita memperhatikan dalam Al-Quranul Karim, maka kata asyudda kerap kali disebut mengikuti kata tiflun, alias kanak-kanak yang Al-Quran mensifati dengan lemah, dha'fin. Nanti dha'fin, quwwah, kemudian setelah itu kita akan kembali masa-masa seperti saya ini akan pelan-pelan memasuki masa dha'fan wa syaibah, lemah dan kemudian lanjut usia. Mengapa masa kanak-kanak disebut beriring dengan asyudda? Wallahu a'lam bishawab. Penyebutan masa kanak-kanak sebagai masa yang penting juga mengingatkan kita kepada doa doa anak untuk orang tua sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24. Ketika itu kita mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita sebut bukanlah seluruh rentang interval waktu kehadiran orang tua dalam kehidupan kita, tidak, tetapi lebih khusus pada masa yang disebut sebagai shaghir, masa ketika mereka masih kecil. Ini menandakan sangat pentingnya masa tersebut. Kapankah masa shaghir itu? Para ulama menunjukkan bahwa masa shaghir menunjuk pada masa tufulah alias masa kanak-kanak, yakni rentang usia dari lahir hingga mumayyiz usia sekitar 7 tahun. Sebagian lainnya menunjukkan bahwa masa tufulah berada pada rentang dari sejak lahir hingga usia 10 tahun. Usia ketika penegakan, bukan mulainya pendisiplinan, tapi penegakan disiplin sudah harus kita lakukan. Sedangkan pendapat lain menunjuk bahwa seluruh rentang masa dari lahir hingga anak baligh termasuk ke dalam kategori tufulah. Akan tetapi pendapat manapun yang kita ikuti, ada hal penting yang perlu kita lakukan, yakni memeriksa, melakukan assessment terhadap anak-anak kita ketika mereka memasuki masa mumayyiz ayat usia 7 tahun, apakah dia termasuk syakir ataukah justru termasuk sebaliknya, sebagaimana diamanahkan dalam hadis riwayat Ahmad, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad dilahirkan alal fitrah, dan fitrah, al-fitrah itu adalah al-Islam, al-fitrah itu adalah tauhid, gitu ya, bukan mawahib, bukan keberbakatan. Hatta sehingga yu'riba anhu lisanu, sampai lisannya itu lancar berbicara. Jadi seorang anak itu tetap di atas fitrah, dan kita perlu memeriksa, kita perlu menjaga manakala anak itu sudah yu'riba anhu lisanu, sudah mampu mengungkapkan dengan lancar menggunakan lisannya. Ini menandakan bahwa
pintu bergesernya seseorang dari fitrah itu adalah lisan. Dan lebih tegas lagi di bagian berikutnya, fa idza abbara anhu lisanuhu, maka apabila dia telah mampu abbara anhu lisanuhu, mengungkapkan isi hatinya, mengekspresikan perasaannya, mengartikulasikan gagasannya dengan lisannya, imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia syakir, yakni menjadi orang yang bersyukur, maksudnya tetap tegak di atas al-fitrah, tetap tegak di atas al-Islam ini, wa imma kafura, atau boleh jadi dia condong kepada penyimpangan dari dinul Islam ini. Nah, kapan masa itu? Masa itu terjadi ketika masa mumayyiz. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tetapi bukan sekarang saatnya kita membicarakan. Ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, yakni orang tua semacam apa, orang tua seperti apa yang diperlukan agar anak-anaknya tidak menjadi remaja yang penuh krisis. Menjadi orang tua baik itu sangat baik, tapi baik saja tidak cukup. Betapa banyak orang tua yang baik tapi anak-anaknya tidak baik. Kenapa? Karena ada hal yang diperlukan selain teladan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bincang pagi ini bermanfaat. Insya Allah kalau ada hal-hal yang memang perlu kita perbincangkan, silakan disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita tambahan ilmu dan rezeki kefahaman. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.